gunung selalu terlihat diam. Tapi diam bukan berarti kosong. Banyak pendaki bilang, yang paling berbahaya di gunung bukan jurang, bukan badai, tapi sesuatu yang menunggu ketika kamu sendirian. Dan malam ini, aku akan ceritakan tentang seorang pendaki yang dinyatakan hilang 5 tahun lalu, tapi sampai hari ini masih sering terlihat berjalan di jalur pendakian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Selamat datang kembali di channel Philau TV. Gimana kabar kalian sobat? Semoga sehat selalu dan lancar rizkinya. Kembali lagi di Philau TV channel yang akan menemani malam kalian dengan cerita-cerita yang mungkin seharusnya tidak didengar. Tempat di mana kisah-kisah kelam, terlarang, dan tak kasat mata akan kembali kita buka. Sebelum kita mulai ceritanya, alangkah baiknya sobat menekan tombol like dan subscribe agar sobat tidak ketinggalan cerita horor dari channel Philau TV. Oke sobat, kali ini saya akan menceritakan kisah seorang pendaki yang menghilang karena dikejar sosok di balik kabut. Tapi anehnya, dia selalu hadir di kelompok pendaki yang naik ke gunung itu. Gimana kisah lengkapnya? Silahkan simak videonya. Namanya Arga, mahasiswa, pendiam, dan sangat mencintai alam. Ia sering mendaki sendirian, mencari ketenangan di tempat yang katanya lebih jujur dari manusia. Suatu sore, Arga berpamitan pada ibunya. Tujuannya, 1. Gunung Larang. Gunung yang jarang didaki karena terkenal sering membuat orang tersesat walau jalurnya jelas. Pesan terakhir Arga ke temannya hanya satu kalimat. Kalau besok aku belum turun, tolong hubungi base camp. Dan itulah pesan terakhir darinya. Hari pertama, Arga masih sempat mengirim foto. Kabut tipis, hutan rapat, langit abu-abu. Namun mulai sore, sinyalnya hilang. Menurut buku tamu pos 2, Arga sempat bertanya pada relawan. "Mas, kalau ada yang manggil di hutan, jangan dijawab ya," tanya Arga. Relawan itu hanya tertawa. Tapi Arga tidak. Karena sejak di jalur, ia mengaku sering mendengar langkah kaki mengikuti, tapi setiap kali menoleh, tidak ada siapa-siapa. Malam terakhir, Arga mendirikan tenda dekat sebuah batu besar. Bentuknya seperti orang duduk menunduk. Sekitar jam 2 pagi, ia terbangun. Bukan karena dingin, tapi karena suara. Kayak ada yang memanggil, "Gak, Arga." Suara perempuan, lirih, sangat dekat. Arga membuka tenda perlahan. Di luar, hanya ada kabut dan bau tanah basah yang sangat menyengat. Tapi dari balik kabut itu, ada sosok berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang, tubuhnya hitam oleh lumpur, dan kakinya tidak menyentuh tanah. Menurut dugaan tim SAR, Arga lari dalam kondisi panik. Jejak sepatunya tidak menuju puncak, tidak juga turun, tapi masuk ke hutan rapat yang bahkan hewan pun jarang lewat. Mereka menemukan tendanya, terbuka, tasnya masih lengkap, sepatu cadangannya masih di dalam. Tapi Arga hilang. Pencarian berlangsung 7 hari, hasilnya nihil. Akhirnya, Arga dinyatakan hilang. 3 bulan setelah itu, pendaki lain mulai bercerita. Mereka melihat seorang laki-laki berdiri di jalur, membelakangi, mengenakan jaket gunung hijau. Saat disapa, sosok itu tidak menjawab. Ketika didekati, sosok itu perlahan menoleh. Dan wajahnya pucat, matanya hitam, bibirnya membiru. Itu wajah Arga. Beberapa pendaki mengaku, Arga mengikuti mereka dari belakang, tanpa suara, tanpa langkah.
dan setiap kali mereka menoleh, jaraknya selalu lebih dekat. Seorang relawan SR akhirnya membuka rahasia. 5 tahun lalu, sebelum Arga hilang, ada seorang pendaki perempuan yang jatuh ke jurang di lokasi yang sama. Jasadnya ditemukan, tapi kepalanya tidak. Warga percaya, arwah di gunung itu tidak bisa pergi, kecuali ada yang menemani. Dan sejak Arga hilang, penampakan sosok perempuan itu tidak pernah terlihat lagi. Yang sering muncul sekarang hanya satu, seorang pendaki yang terus berjalan, seolah mencari jalan pulang. Sampai hari ini, tidak pernah ada jasad Arga ditemukan. Tapi setiap musim pendakian, selalu ada yang melihatnya. Berdiri di tikungan jalur, menunduk, seolah menunggu. Jadi kalau suatu hari kamu mendaki dan melihat seseorang berdiri diam di depanmu, pastikan bayangannya benar-benar menyentuh tanah. Karena bisa jadi yang sedang kamu ikuti bukan lagi manusia.